Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang bagian-bagian telinga ya. Telinga merupakan alat indera yang dimiliki oleh manusia yang semuanya ada 5 ya, yang kita kenal dengan panca indera. Ada indera penglihatan, ada indera pendengaran, ada indera penciuman, ada indera perasa atau pengesap, dan yang terakhir adalah indera peraba. Untuk indera penglihatan alatnya adalah mata, indera pendengaran alatnya adalah telinga, indera penciuman alatnya adalah hidung, indera perasa atau pengesap alatnya adalah lidah, dan indera peraba alatnya adalah kulit. Nah, itu semua manusia ketika dia dilahirkan secara normal, maka semua inderanya akan berfungsi dengan baik. Sehingga ketika ada gangguan di salah satu indera, maka mereka tidak akan hidup dengan sempurna, tidak seperti manusia normal biasanya. Nah, pada bagian-bagian telinga seperti yang terlihat pada gambar anak-anakku sekalian, dibagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, bagian yang termasuk telinga luar yaitu daun telinga. Apa fungsi daun telinga? Fungsinya adalah untuk menangkap getaran bunyi. Bentuknya seperti corong ya, sama corong ya. Bentuknya seperti corong sehingga bunyinya itu bisa tertangkap. Sama seperti kita ketika ada orang bisik-bisik, maka telapak tangan kita akan mendekatkan ke telinga kita dan seperti berbentuk seperti lingkaran ya. Nah, ditelungkupkan. Nah, kenapa? Biar suaranya tertangkap. Jadi fungsi daun telinga adalah untuk menangkap getaran bunyi, untuk menangkap suara yang akan masuk ke dalam telinga kita. Itu termasuk bagian telinga luar. Terus berikutnya adalah lubang telinga. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk meneruskan bunyi ke telinga bagian tengah. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah liang telinga. Liang telinga adalah bagian telinga luar yang mana mempunyai fungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Ada liang telinga ya, sehingga tidak bisa masuk ketika kita bisa berenang atau apa. Nah, ini tertahan oleh liang telinga. Nah, di mana pada bagian ini juga banyak terdapat kalender minyak dan kalender keringat. Nah, dan juga terdapat rambut halus. Nah, yang tadi fungsinya untuk menghalangi debu dan air supaya tidak masuk ke dalam telinga bagian tengah maupun telinga bagian dalam. Kemudian kita lanjutkan ke telinga bagian tengah, di mana telinga bagian tengah ini adalah tulang-tulang pendengaran. Di telinga bagian tengah terdapat tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, koklea ini seperti yang tampak pada gambar ya, bisa dilihat di situ. Nah, terus juga ada yang namanya gendang telinga. Nah, gendang telinganya ada yang disebut dengan alat vital pada telinga manusia. Ketika gendang telinganya rusak, maka dia tidak akan bisa mendengar, artinya dia akan tuli ya. Nah, gendang telinga ini berfungsi untuk menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Ya, tulang-tulang pendengaran. Terus berikutnya telinga bagian dalam, yaitu di sana ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Terus juga ada saraf-saraf pendengaran yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke otak, sehingga kita mengetahui, oh iya ini bunyi suara si A, oh ini suaranya Umi, ini suaranya Abi. Kenapa? Karena dari rangsangan bunyi yang diteruskan ke otak, otak akan menyimpulkan, oh suara seperti ini nih suaranya Abi. Nah, begitu, sehingga dengan suara saja kita bisa tahu, meskipun kita belum bisa melihat, tapi kita bisa menebak kira-kira siapa yang berbicara. Terus ada juga yang namanya koklea yang berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, dan yang terakhir adalah saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan tenggorokan. Ya, saluran eustachius. Ya, saluran eustachius. Susah sekali nih. Ya, mudah. Kalau kalian haus, udah makan es jadi eustachius. Ya, kalau habis es ya tidak haus ya, saluran eustachius. Itu saja dari Ustadz ya, semoga kalian bisa mengerti. Nanti Ustadz memberikan tugas kepada kalian untuk bisa menuliskan bagian-bagian telinga ya.
berserta dengan fungsinya. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.